kiranya saudara-saudara dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema panggilan tak terjawab. Saudara, seringkah saudara mendapati notifikasi di telepon genggam saudara dengan tulisan panggilan tak terjawab? Semakin banyak jumlah panggilan tak terjawab dari nomor yang sama, mungkin kita semakin bertanya-tanya, ada apa ini? Jangan-jangan ada sesuatu yang sangat penting yang mau disampaikan. Ada banyak respon orang yang mendapati panggilan tak terjawab. Mungkin ada juga orang-orang yang cuek, ya sudah biarkan. Nanti kalau perlu pasti telepon lagi. Atau ada yang segera memeriksa pesan teksnya. Jangan-jangan setelah berkali-kali menelpon, tidak diangkat, dia meninggalkan pesan teks. Atau ada yang kemudian segera menelpon. Telepon balik untuk tanya, ada apa? Tadi telepon saya. Saudara-saudara, itu panggilan tak terjawab di telepon kita. Bagaimana kalau kita berbicara tentang panggilan dari Tuhan? Adakah selama ini panggilan dari Tuhan yang datang ke kita yang kemudian menjadi panggilan tak terjawab? Ketika panggilan-panggilan untuk rajin bersekutu kalah dengan kesibukan kita, dengan aktivitas sehari-hari kita, dengan keinginan kita melakukan hal-hal yang lain. Satu panggilan tak terjawab. Ketika ada panggilan untuk melayani, tapi kita masih berpikir bahwa kita harus mengorbankan banyak hal saat kita mau melayani dan kita belum rela untuk itu. Satu lagi panggilan tak terjawab. Ketika ada panggilan untuk memaafkan seorang yang telah melukai kita, tapi kita begitu rupa memegang ego kita dan rasa sakit yang pernah kita rasakan. Jangan Tuhan, jangan yang satu ini, aku belum siap. Satu lagi panggilan tak terjawab. Atau panggilan-panggilan dalam bentuk yang lain. Dalam setiap karya, dalam setiap kehadiran kita, di tengah keluarga, pekerjaan, gereja, masyarakat. Ketika Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengenapi rencana-rencana Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tapi kita mengatakan, nanti dulu Tuhan. Atau, jangan yang ini Tuhan, yang lain saja. Kita tidak sadar, kita menjadikan panggilan Tuhan itu panggilan tak terjawab. Apa kata firman Tuhan? Bagaimana kita harus meresponi panggilan dari Tuhan? Kita akan membaca lagi satu ayat yang kemarin dibacakan di dalam ibadah hari Minggu dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-11 saja. Lukas 5 ayat 11 mengatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahu mereka ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara, ketika para murid Yesus yang pertama itu dipanggil, mereka dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Tetapi ketika mereka mendapatkan panggilan itu, mereka segera menghela perahunya ke darat dan meninggalkan semuanya untuk mengikut Yesus. Panggilan Yesus tidak dibiarkan tak terjawab. Bagaimana dengan kita? Mungkin memang ini bukan sesuatu yang berarti kita harus meninggalkan segala sesuatunya, meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan keluarga kita, meninggalkan komunitas kita. Tidak. Tetapi dalam zaman ini, Tuhan tetap ingin kita menjadi murid-murid Tuhan yang meresponi panggilan Tuhan di dalam konteks kita masing-masing. Melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehadiran kita di keluarga. Mengurangi ego di dalam diri yang membuat orang lain mudah tersakiti atau tidak dipedulikan. Menggantikannya dengan memperhatikan, berempati, melakukan sesuatu tanpa menghitung-hitung untung dan rugi. Dalam setiap karya kita, dengarlah, rasakanlah, ada Tuhan yang sedang memanggil, mengundang kita masuk di dalam rencana Tuhan. Kesempatan itu
mungkin tidak datang 2 kali. Kesempatan itu juga sangat istimewa. Maka kapanpun kesempatan itu datang, mari responi segera. Saat itu juga. Memang ada resikonya, tetapi ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan, selalu akan ada kekuatan yang cukup yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjalaninya bersama Dia. Pertanyaannya bagi kita, masihkah kita akan membiarkan undangan-undangan dan panggilan Tuhan bagi kita tinggal sebagai panggilan tak terjawab?